Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa masuk materi. Karena minggu kemarin itu kan harusnya untuk minggu perkenalan. Eh, Kebetulan saya juga mengajar di kelas 9, kelas 8 dan kelas 9 untuk mata pelajaran prakarya. Dan saya juga mengajar mata pelajaran BK. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Pak Yoga Yuliano Putra. Saya di sini juga mengajar mapel prakarya sama BK ya. Kalau BK itu saya ngajar kelas 7 sampai kelas 9. Jadi untuk kedepannya, karena materi kelas 8 itu sedikit, jadi nanti untuk materi BK saya akan campurkan ya, saya akan kombinasi itu. Nah sekarang selanjutnya, eh, sebelum kita melanjutkan, untuk absensi nanti akan saya berikan semacam Google Formulir ya. Jadi pada saat absen itu sudah termasuk dalam tugas. Jadi bagi kalian yang mengerjakan tugas itu sudah pasti absen. Jadi tidak perlu lagi saya buatkan absen, karena jadi banyak linknya ya. Ada link YouTube, link untuk absen, link untuk tugas. Jadi saya satukan aja untuk tugas, itu sudah termasuk absen. Nah selanjutnya itu saya mungkin menggantikan Bu Laras ya. Kalau nggak salah Bu Laras itu guru BK dan mungkin guru prakarya juga, tapi saya kurang tahu sih sebenarnya sih. Nah selanjutnya saya kenapa ngajar di Nurul Huda MTS atau sekolah menengah? Karena jujur saya bosen di kampus, karena dulu saya itu asisten dosen, asisten dosen ngajar mata kuliah baru, susun kurikulum juga, susun mata kuliah, saya juga riset sama dosen. Jadi saya bosan sebenarnya untuk ngadepin itu, karena gampang sekali sebenarnya bagi saya. Dan saya kesini saya pengen tahu tantangannya tuh apa sebenarnya di sini, karena saya orangnya suka tantangan yang baru. Oke ya, jadi di sini tuh selanjutnya kita masuk ke dalam kerajinan bahan lunak. Nah selanjutnya jangan lupa berdoa untuk kita semua, semoga dilancarkan. Dan selanjutnya jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah. Oke ya, itu ya. Untuk kenalan sampai di situ, sampai di sini. Kita sekarang masuk ke kerajinan bahan lunak nih. Nah, dalam materi aneka produk kerajinan bahan lunak. Nah, yang pertama itu aneka produk kerajinan dari bahan lunak ya. Pengertiannya nih. Nah, nanti akan saya kasih tugas nih. Nanti tugasnya itu semua dari PowerPoint. Jadi keluarnya dari PowerPoint. Itu kan kalian lihat nih, ada warna-warnanya, ada tanah liat, serat alam itu, kulit itu. Nah, itu tuh yang nanti jadi keluar soal tuh nanti. Jadi kenapa saya kasih warna? Karena itu ada efeknya sendiri loh. Itu mudah dihafal loh. Cara belajar begitu loh. Nanti kalian coba rasain deh. Nanti pada saat warnanya itu berubah-ubah, itu pasti akan teringat di otak kita tuh. Warnanya begitu secara otomatis teringat tuh. Nah sekarang kita masuk ke pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar lunak. Jadi sebenarnya kerajinan lunak ini dari bahan yang lunak ya. Terlepas dari mereka awalnya dari keras, saya mungkin kurang tahu ya. Tetapi memang dia biasanya berasal dari bahan lunak seperti tanah liat, serat alam, kulit. Nah biasanya kalau tanah liat ini kan biasanya dia dicampur air tuh. Kalau kita main ke lapangan, ke Tanah Merah, ke lapangan itu biasanya pasti sering lah tanah liat itu mudah dicari. Dan dia memang bentuknya lunak kalau tercampur dengan air. Nah bahan lunak ini kan ada dua ya, bahan lunak yang alami dan bahan lunak yang buatan. Nah bahan lunak yang alami ini dia diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya secara alami, dan dia tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Nah maksudnya itu adalah dia
pure murni dari alam. Dia nggak dicampur oleh bahan tertentu, nggak dicampur dengan bahan kimia, nggak dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Kayak misalnya ada contoh misalnya apa tuh ya? Ada suatu bahan obat-obatan lah ya. Obat-obatan itu kan memang kan sebenarnya kan dasar-dasar kan dari alam ya, dari alam, dari unsur-unsur kimia itu alam. Tetapi dia juga diproses, dia dipanaskan, dia dicetak, dia digabung dengan kimia yang lain, digabung dengan materi-materi yang lain sehingga dia jadi buatan manusia, dia bukan alami lagi. Jadi membedakan dari yang alami itu adalah dia tidak dicampur, tidak diproses dengan bahan yang lain dengan cara apapun. Jadi alam itu tinggal copot aja dia tinggal diambil tuh. Tinggal diambil dari lapangan, tinggal diambil dari dekat rumah kita dan dia mudah diambil. Nah, serat alam ini kalau kita belajar lagi ke kelas 7 itu kan sudah pada tahu ya sebenarnya ya. Sorry. Kalau di kelas 7 itu kan ada mapel kelas 7 kan ada untuk serat alam ya. Nah, serat alam ini langsung diambil dari pohon tuh kayak pohon rotan gitu. Dia bentuknya seperti jaringan yang panjang-panjang tuh. Kayak kalau kita makan jeruk itu kan suka ada seratnya tuh yang putih-putih tuh yang panjang. Nah, itu maksudnya serat itu dari jeruk ya. Tapi kalau ini biasanya dari pohon, dari rotan. Dan kulit ya. Nah, selanjutnya B, bahan lunak buatan. Nah, bagi yang bertanya-tanya itu foto cewek di situ siapa tuh, perempuan di situ. Sebenarnya itu foto dari Medusa ya, salah satu gadis cantik yang ada di Yunani. Nanti kapan-kapan saya akan buatkan materi tentang BK tentang ironi tentang Medusa. Sekarang kita balik lagi ke materi. Nah, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi bahan lunak yang berasal dari campuran material unsur kimia atau fisika. Nah, kalau bahan lunak buatan ini tadi udah saya sampaikan, dia dicampur, dia diproses dari suatu unsur kimia atau fisika. Misalnya kayak bubur kertas tuh, gips, lilin, sabun, spons, dan sebagainya. Nah, kayak bubur kertas itu kan ada bahan kimia. Dia dari pohon, dia dicampur dengan unsur kimia tertentu, dia harus dicampur lagi dengan bahan-bahan kimia yang lain, gips, lilin, sabun. Nah, kalau gips ini dia yang seperti yang ini nih. Kalau gips ini dia seperti di dinding rumah kita kan, kita lihat ukiran rumah kita tuh di plafon tuh. Nah, itu namanya gips itu. Nah, kalau kayak ini nih lilin nih. Nah, lilin ini dia prosesnya juga proses kimia juga dicampur nih. Dia bukan lagi murni dari alam, tapi dia udah buatan dia karena udah dicampur dengan bahan kimia tertentu, dengan fisika tertentu. Misalnya kimia dari boron, ada dari krom, ada dari materi karbon dan lain-lain ya. Nah, pokoknya intinya bahan lunak buatan itu dia telah dicampur dengan unsur kimia dan fisika. Nah, selanjutnya itu dia ada berbagai produk kerajinan dari bahan lunak ya. Oke. Nah, produk dari kerajinan bahan lunak itu dia sangat beragam. Mulai dari karya kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai dan karya kerajinan untuk hiasan seperti dia ada kerajinan tanah liat, ada kerajinan gips, ada kerajinan parafin, ada kerajinan clay. Nah, kelima ini nih yang bakal jadi mungkin akan jadi soal ya. Nah, selanjutnya ini kerajinan tanah liat nih. Nah, kerajinan ini dia terbuat dari bahan tanah liat, sering dikenal orang dan kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik ini adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses seperti dipijit, dibutsir, dipilin, pembakaran,
kerajinan tanah liat menghasilkan dua ya. Yang pertama dia untuk menghasilkan benda pakai, dan yang kedua dia sebagai benda hiasan. Sorry, itu N-nya kurang, agak belum dimasukkan dia. Nah, contoh dari kerajinan keramik seperti gerabah, vas bunga, guci, piring. Nah, yang ini nih saya ambil dari Google nih. Ini saya ambil dari Google. Yang ini saya ambil dari rumah dosen saya nih. Kalau sebenarnya guru ya, kalau yang belum tahu, dosen itu guru di universitas, guru di kampus tuh. Nah, ini saya lagi santai sebenarnya. Beliau tuh sebenarnya ada rumahnya banyak loh, dari Gucci loh. Beliau itu dari topeng, dari Gucci, vas bunga, sama kayak gini di rumahnya tuh. Saya sering main tuh. Jadi tanah liat itu dia dengan cara mendapatkannya dibuatnya dipilin, dipijit, dan dibakar. Jadi kan memang biasanya kalau tanah liat itu memang harus dibakar dia, karena supaya kering gitu. Kalau dia nggak dibakar, ya mungkin dia dijemur lah gitu, supaya dia bisa keras, karena kan dia lunak dia. Nah, selanjutnya kerajinan gips. Nah, gips ini dia merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Nah, dia ini semacam unsur kimia nih, dia macam-macam nih. Kalau nanti ada yang masuk SMA IPA, nanti ada yang disebut tabel periodik. Nah, ntar ada unsur-unsur kimia nih, misalnya ada boron, ada karbon, ada hidro, segala macam lah. Nah, ini perkenalannya tuh di sini masuknya nih, kerajinan gips ini nih. Gips itu dia dari tabel periodik kimia, dia macam-macam. Nah, yang kayak gini nih gips nih namanya nih. Nah, yang kayak gini dia nih zat hidrat kalsium sulfat. Nah, ini bentuknya kayak sabu-sabu ya, kayak gula pasir dia bentuknya nih, kayak gula pasir. Nah, kalau yang ini unsur atomnya nih, nitrat ini, yang ini nitrat. Nah, nitrat ini maksudnya ini gambar apa sih ini ya? Nah, ini gambar atom ini, gambar bentuk terkecil dari suatu benda tuh. Jadi kalau misalkan kita ngelihat butiran pasir, dia pasti bentuk atomnya ini bentuk paling kecil nih, bentuk paling terkecil, dan ini bisa lihat di mikroskop ini. Mata telanjang itu nggak bisa nih, ini dia harus di mikroskop ya. Jadi kerajinan gips itu dia berasal dari zat hidrat kalsium sulfat dia, seperti karbonat, borat, sama nitrat. Nah, proses ini harus dicairkan dahulu jika ingin membentuk seperti yang diinginkan dengan cetakan. Gips biasanya berupa hiasan dinding, mainan. Nah, jadi poin untuk kerajinan gips ini, kalau dia mau dibentuk sebuah kerajinan, dia harus dicairkan lalu dicetakkan ya. Ya, jadi intinya prosesnya dicairkan dulu baru dicetak, dan dia menghasilkan hiasan dinding nih, yang seperti di rumah kita nih. Biasanya banyak nih di rumah kita nih. Oke. Selanjutnya kita ke kerajinan lilin. Sorry ya, nih saya agak kendala nih, soalnya ada kucing nih saya. Jadi saya harus nyari tempat dulu. Nah, kerajinan lilin ini dia pembuatan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah. Cara pembuatannya dengan cara dicairkan dengan proses pemanasan lalu masukkan sebuah cetakan. Nah, ini contohnya lilin gini nih. Dia bisa dibuat bunga nih dia. Nah, ini buat burung hantu. Jadi intinya poin dari kerajinan lilin adalah cara membuatnya dipanaskan. Nah, nanti kan dia cair tuh, dia cair dipanaskan. Nah, habis itu dimasuk ke cetakan tuh dia, ke cetakan. Ntar bentuknya gini nih, dicetak nih. Istilahnya itu casting. CASTING, bukan casting film FTV ya atau Indosiar. Tapi cast itu dia cetak tuh. Kalau motor itu kan ada piston itu die casting.
Maksudnya piston itu dicetak tuh, mesin-mesin motor dicetak gitu, itu ada cetakannya tuh. Nah sama kayak gini dia juga ada cetakannya nih. Kalau gini saya dulu waktu kecil pernah nih ibu saya bikin bunga gini, tapi dari sabun ibu saya. Kemarin saya cek di ruang guru juga ada tuh kerajinan bunga berbahan dasar sabun tuh. Tapi jujur saya belum pernah nih kalau untuk bikin ini nih. Mungkin nanti kita praktek yang lain ya. Nah selanjutnya kerajinan parafin nih. Nah parafin ini dia merupakan salah satu bentuk dari hasil olahan minyak bumi yang menjadi bahan dasar alam pembuatan lilin hias. Nah sifat dari parafin itu pertama titik leburnya itu 56 derajat sampai 60 derajat Celcius. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian mau meleburkannya, mencairkannya, dia harus minimal 56 derajat Celcius dulu sampai 60 derajat. Kalau kurang dari itu dia nggak bisa melebur dia. Nah yang kedua sifatnya dia tidak berwarna, tidak beracun, dan yang paling utama yang keempat itu sifat parfum tidak mudah baperan kayak si doi ya dia nggak mudah baper dia. Jadi intinya adalah parafin itu dia dari minyak bumi ya. Sifatnya ntar diapalin nih misalnya nih nanti bakal keluar soal dia. Nah selanjutnya itu dia ada kerajinan clay ya. Nah sebenarnya tuh saya sengaja ini kasih warna merah dan ini warna hijau karena pengertiannya beda-beda dia. Yang pertama itu clay itu dia berarti tanah liat ya. Jadi sebenarnya clay itu artinya lah tanah liat. Akan tetapi dalam dunia kerajinan istilah tersebut disebut tanah liat buatan ya. Jadi aslinya clay adalah tanah liat, tapi di dalam kerajinan clay itu artinya tanah liat buatan. Bisa bedain ya. Nah selanjutnya nih clay ini ada plastisin clay nih. Dia terbuat dari plastisin yang lunak, tapi dia tidak selunak parafin clay. Nah dari floor clay ini dia terbuat dari adonan tepung, lem, aroma dan sebagainya. Kalau polymer clay dia merupakan jenis clay yang paling bagus dia, dan dia mahal harganya nih. Dan saya cek itu, kita lihat di LKS itu dia susah didapetin ya. Di Indonesia sendiri mungkin dapatinya susah. Nah cara untuk pembuatan polymer clay dia dibentuk dengan cara dikeringkan memakai oven ya. Jadi plastisin clay itu poinnya adalah dia lunak tapi tidak selunak parafin. Kalau floor clay dia adonan tepung, lem, aroma dan sebagainya. Dan kalau polimer dia dibentuk dengan cara dikeringkan melalui memakai oven. Nah selanjutnya nih ini ada contoh kerajinan clay nih. Nah ini plastisin clay nih, satu ini dia plastisin clay. Nah ini lucu-lucu gini nih, ini floor clay nih dia nih. Ini ada pearl, gold, stone, silver glitter, silver, floor clay. Nah ini lebih lucu lagi nih, ini polymer clay nih. Ini ada gambar Angry Bird, ada gambar jerapah ya, ada bunga. Nah ini contohnya begini nih. Nah selanjutnya fungsi dari produk kerajinan bahan lunak itu dia ada dua ya. Nah ini fungsinya nih. Yang ini fungsinya yang pertama adalah fungsi kegunaan atau utility. Utility itu dalam bahasa Inggris artinya kegunaan ya, punya nilai guna. Nah kerajinan ini bisa kerajinan benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah atau dikenakan sebagai pelengkap. Nah, jadi fungsi kegunaannya dia bisa dipakai sebagai sebuah wadah atau dipakai sebagai pelengkap. Misalnya kayak lemari itu kan meskipun dia dari kayu, kan dia bisa dipakai untuk naruh baju, naruh celana dan lain-lain ya. Kayak misalkan meja untuk naruh gelas, untuk naruh buku segala macam. Kayak misalnya gelas, kalau kita bikin gelas itu dari kaca itu dia fungsinya bisa dipakainya untuk minum. Nah gitu untuk fungsi kegunaan dia dipakai untuk manusia. Nah selanjutnya untuk fungsi keindahan atau estetik itu keindahan ya, estetika dia, keindahan itu.
kerajinan sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang. Dia untuk dipajang, digunakan sebagai hiasan atau elemen estetika. Fungsi lebih mengutamakan keindahan dibanding kegunaan. Nah, kalau fungsi keindahan ini, dia dipajang nih dia. Dia dipajang aja, dia dipajang supaya rumahnya keren, supaya rumahnya penuh dengan seni, penuh dengan keindahan. Biasanya seperti kalau kita main ke pacuan kuda tuh, pedati perumpung tuh, itu kan banyak tuh dihiasan dari kayu, dari batu. Nah itu fungsi buat hiasan itu dia tuh. Kalau kita main ke pedati perumpung itu banyak seniman-seniman itu dia nggak dipakai itu, tapi buat hiasan itu, buat keindahan itu banyak tuh di situ. Jadi fungsi kegunaan dia dipakai untuk kita. Kalau fungsi keindahan dijadikan sebagai hiasan karena punya nilai keindahan. Jadi itu poinnya ya. Nah, selanjutnya, teknik pembuatannya ini produk kerajinan dari bahan lunak, dia dengan cara teknik coil atau lilit pilin. Cara pembentukan dengan tangan langsung, lempengan atau pijat jari, dan bentuknya tidak selalu simetris. Nah, dia maksudnya ini pilin itu dia seperti gambar ini ya. Kayak kita misalkan bikin adonan kue, dia dipilin tuh dia jadi panjang gini. Dia tuh jadi panjang gini ya. Kalau kita suka tuh digini tuh ya. Nah, itu masih dipilin. Nah, kalau teknik putar, teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan bentuk simetris, bulat, silindris, dan bervariasi. Teknik ini biasa digunakan perajin keramik menggunakan alat putar tangan atau hand wheel, atau alat putar kaki, kick wheel. Biasanya teknik putar digunakan membentuk gentong, guci, vas bunga. Nah, biasanya maksudnya apa sih sebenarnya simetris? Simetris itu bentuk yang beraturan. Nah, jadi simetris itu artinya bentuk beraturan. Kalau asimetris artinya bentuknya tidak beraturan. Dia bisa bentuknya lonjong, bisa bentuknya tajam, runcing. Nanti di sisi-sisi lainnya itu nggak jelas bentuknya. Itu sebutnya asimetris. Kalau simetris, nah gini bentuknya nih. Dia udah silindris aja tuh dia, beraturan dia. Nah, teknik putar ini biasanya untuk bikin gentong, guci, vas bunga ya, biasanya. Nah, selanjutnya itu dengan cara teknik mengukir. Nah, teknik mengukir ini dia kegiatannya dengan cara menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Teknik mengukir ini biasanya digunakan untuk mengukir kayu. Nah, biasanya dengan cara gini nih. Ada alatnya nih, dia kayak dipahat gitu. Dia biasanya buat untuk keindahan juga. Kayak biasanya yang paling terkenal tuh di Jepara. Kalau teknik ukiran lemari atau meja biasanya dari Jepara. Rata-rata yang paling terkenal ya. Jadi dia bisa buat bentuk-bentuk dari bunga. Jadi itu ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi nanti untuk tugas itu kita praktek dengan bahan lunak ya. Nanti dengan kita komunikasikan lagi kalau kita ada pertemuan dengan plastisin atau dengan tanah liat nanti ya. Nanti kita komunikasikan lagi ya pokoknya. Nanti yang paling penting adalah untuk materi saya, pelajari materinya, kerjakan tugasnya, itu sudah termasuk absen, dan jangan sampai tidak mengerjakan. Jadi sampai sini dulu ya pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.